Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siap untuk belajar? Siap. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, silakan pimpin doa dulu oleh ketua kelasnya. Sekarang kita belajar dari dulu bulan nanti mulai. Berdoa selesai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum kita ke materi, Bapak absen dulu. Ya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Nanti. Yanti. Teguh. Dengan seksama, dengan hikmat, dan mudah-mudahan hasil pembelajaran hari ini bisa kalian pahami dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Siap belajar? Siap. Semangat untuk belajar? Semangat. Nah, untuk materi hari ini, ya, sesuai yang sudah kita rencanakan di pertemuan yang lalu, ya, di pelajaran akidah akhlak kelas 10, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hidup mulia dengan menghormati orang tua. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, ya, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian masih memiliki orang tua? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini kalian masih memiliki orang tua yang masih hidup dan masih lengkap. Ya. Nah, lihat, ini adalah materi kita untuk hari ini. Ya. Apa judulnya? Hidup mulia dengan menghormati orang tua. Ya, tuh. Nah, sebelum ke materi yang dilanjut, ya. Nah, lihat di poin pertama, ya. Orang tua itu adalah sosok yang sangat penting, ya, untuk diri kita, ya, sebab tanpa mereka mungkin kita tidak bisa hidup sampai sekarang, ya. Dan sudah sepantasnya, sudah sepatutnya kalian sebagai anak, ya, wajib berbakti, menghormati kepada orang tua. Lihat di poin yang pertama, bisa terlihat tulisannya? Coba kalian baca. Di poin yang pertama. Nah, memahami adab terhadap orang tua dengan baik. Ya. Lihat di poin yang pertama itu ada kata adab. Ya. Tahu adab? Contoh seperti apa adab itu? Adab itu tingkah laku seseorang kepada orang lain, itu adab yang maksudnya. Adab itu sangat penting, ya, dibanding dengan ilmu. Sebelum kita punya ilmu, maka harus punya adab terlebih dahulu. Apa sebabnya? Adab sangat penting dibanding dengan ilmu. Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa adab itu lebih penting dibandingkan dengan ilmu? Ada yang tahu? Kenapa adab itu sangat-sangat penting? Ya. Karena apa? Karena seseorang yang punya ilmu tetapi tidak beradab, nanti ditakutkan orang tersebut akan sombong. Ya. Contoh yang berilmu tidak punya adab siapa? Iblis, setan itu punya ilmu, bahkan
iblis itu oleh Allah sudah dicap menjadi ahli neraka. Sebab apa? Mereka itu mempunyai sifat sombong. Ya. Nah, ditakutkan ketika manusia punya ilmu tapi tidak punya adab, nanti ditakutkan akan sombong. Makanya adab itu sangat penting. Adab dari kita baru ilmu. Ya. Nah, Bapak harapkan kalian ya, sebagai anak, apalagi kepada orang tua, harus mempunyai adab perilaku yang sangat baik. Apalagi pelajaran kali ini, ya, orang tua dan guru, ya, kalian harus mempunyai adab kepada orang tua dan guru. Kenapa, Pak? Kepada guru kita harus punya adab. Guru itu adalah sebagai wakil kalian, wakil orang tua kalian yang berada di lingkungan sekolah. Ya, kalian harus mempunyai adab tata krama yang baik kepada seorang guru, sebab guru itu adalah wakil orang tua kalian yang mendidik kalian di lingkungan sekolah. Tanpa seorang guru, mungkin kalian tidak bisa menghitung, tidak bisa membaca. Ya, jadi jasa seorang guru itu sangat besar. Ya. Nah, lihat di poin yang kedua, ya. Bisa terbaca di poin yang kedua? Coba baca. Menyebutkan kalian berhubungan dengan ahli adab serta yang baik. Ada yang bisa atau ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan supaya kita tidak ragu bahwa benar ada bisa kepada orang tua itu diperintah oleh Allah. Ya, harus tahu dengan benar. Nah, nanti itu di poin yang kedua, insya Allah kita akan diskusikan ya dengan teman-teman. Nanti kita diskusikan di poin yang kedua. Ya. Lihat di poin yang ketiga, ya. Nah, ini sama di poin yang ketiga. Nanti kalian dituntut untuk bisa mempresentasikan hasil dari diskusi ya tentang dalil memahami dan kata orang tua. Ya, itu nanti kita diskusikan. Ya. Nah, kenapa kita harus menghormati orang tua atau kenapa menghormati orang tua itu sangat penting? Ya, tadi sudah dijelaskan di awal-awal. Kenapa kita sebagai anak itu harus bahkan wajib menghormati orang tua? Ya, apa salah satu alasannya kita harus taat patuh kepada orang tua? Coba, apa alasannya? Mengapa kita harus taat, ya, patuh kepada orang tua? Kenapa? Apa repeat? Nah, agar tidak durhaka. Coba pendapat yang lain. Bagus, ya pendapatnya. Agar tidak durhaka. Kata repeat. Coba yang lain. Apa? Sebutkan saja silakan. Agar tidak celaka. Siapa barusan? Rehan, ya bagus Rehan. Terus ini dari perempuan ada yang mewakili pendapat. Kenapa kita sebagai anak harus patuh taat kepada orang tua? Nah, salah satu jawabannya tadi bagus yang tadi supaya tidak durhaka. Ya, sebab durhaka kepada orang tua itu sangat fatal. Kenapa? Sebab ada dalam satu keterangan, ya, ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Ya, dan murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Jadi jangan sekali-kali ya kita berbuat tidak baik, apalagi tadi kata Rifki durhaka kepada orang tua. Ya. Nah, contoh menghormati orang tua dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti apa? Apa? Contoh yang suka kalian kerjakan saja dalam kehidupan sehari-hari. Jangan membayangkan yang lain, kalian saja bentuk kalian menghormati kepada orang tua itu dengan cara apa? Menuruti perintahnya. Menuruti perintahnya. Apalagi
kedua? Tidak membantah. Tidak membantah perintahnya. Contoh kecil saja, cara menghormati orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian berangkat ke sekolah, apa harus apa dulu para orang tua? Memberi salam. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Suka seperti itu tidak? Ketika kalian ingin berangkat ke sekolah atau kemanapun, ya harus memberi salam. Nah itu contoh, salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh kecil sih kalau seperti itu. Tidak bukan dalam artian ketika pergi misalkan ada orang tua, hormat berat bukan. Ya, itu contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari cara kalian menghormati kedua orang tua. Ya. Tentang hormat kepada orang tua dan guru. Nah, kalau tidak atau belum ada yang ditanyakan, sekarang silakan kalian bentuk kelompok diskusi, ya, dibagi menjadi 3 kelompok saja, ya. Silakan bentuk dulu kelompoknya. 3 kelompok ya. Nah, tugasnya tolong dengarkan, ya, tolong dengarkan tugasnya. Setiap kelompok cari 1 dalil nakli, ya, tentang hormat atau patuh kepada orang tua. Ya, cari 1 dalil nakli, ya, yang berhubungan dengan ketaatan atau patuh kepada orang tua. Jelas tugasnya? Silakan kerjakan berdiskusi dari sekarang. Mana sudah beres belum? Beres? Beres. Rifki, beres Rifki? Sudah selesai. Sudah beres semua? Kalau sudah beres, sekarang silakan perwakilan dari tiap kelompok, perwakilan saja, ya, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bukan kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditulis dulu dalilnya. Nanti dibaca supaya teman-teman bisa melihat tempatnya. Ya, Rifki, silakan baca ayat Al-Quran tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Artinya apa, Rifki? Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan karena kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Surat apa, Rifki? Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 23. Bagaimana
Silakan untuk kelompok 2. Siapa? Perintah menghormati orang tua dan guru itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jelas pada kalian yang ragu, ya, karena itu betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tuh, nah sekilas ada sebuah cerita, ya, yang mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kalian, ya, tentang menghormati orang tua. Ya, cerita ini sudah sangat legenda, ya, mungkin kalian juga sudah tahu ceritanya seperti apa, tapi ini hanya secara garis besarnya saja. Ya, kalian tahu cerita Malin Kundang? Pasti sudah tahu kan? Cerita itu sudah sangat familiar, ya, sudah banyak yang tahu. Nah, ini hanya sekilas saja. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kalian dan menjadi cerminan bagi kalian betapa pentingnya menghormati kedua orang tua. Ya. Nah, diceritakan Malin Kundang ini kan seorang anak, ya, yang dilahirkan dari keluarga sangat sederhana dan dia itu tinggal di sebuah pesisir pantai. Ya. Singkat cerita, seorang Malin Kundang ini awalnya adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang sangat patuh kepada orang tuanya. Ya. Nah, dalam cerita tersebut, dia itu Malin Kundang itu ingin merubah nasibnya, ya, dan dia itu pergi merantau ke kota, ya, dengan tujuan ingin mencari pekerjaan dan berharap akan merubah nasib hidupnya. Ya. Nah, singkat cerita, si Malin Kundang ini menemukan seorang perempuan, dan seorang perempuan itu diceritakan orang tuanya itu sangatlah kaya raya. Ya. Dan si Malin Kundang ini menikah dengan perempuan tersebut dan menjadi seorang yang sangat kaya raya. Ya. Akan tetapi sebelum pernikahan tersebut, Malin Kundang ini berbohong kepada si calon pengantin wanitanya. Dia menceritakan bahwa dia itu sudah tidak memiliki lagi orang tua. Ya. Dia tidak mengakui bahwa dia itu masih mempunyai seorang ibu yang ditinggalkan di kampungnya. Ya, kenapa? Sebab Malin Kundang ini merasa malu. Dia memiliki seorang ibu yang miskin. Ya, sehingga tidak diakui, dan dia bercerita kepada keluarga si perempuan tersebut bahwa dia itu hanya seorang sebatang kara, tidak mempunyai siapa-siapa. Dan singkat cerita, Malin Kundang ini menikah dengan seorang perempuan yang orang tuanya itu sangat kaya raya, ya. Dan si perempuan tersebut meminta untuk berlibur, ya, kepada suatu pulau. Ya, maka berliburlah mereka ke suatu pulau dan tibalah di pulau tersebut. Ya, tiba-tiba setelah mereka berhenti dan turun dari kapal mewahnya, ada seorang ibu yang menghampiri si Malin Kundang tersebut. Dan tiada lain, ya, wanita tersebut adalah ibunya yang dulu ditinggalkan di kampung tersebut. Ya. Lalu perempuan tersebut menghampiri Malin Kundang, ya, dan dia menurut Malin Kundang dengan harapan Malin Kundang ini membalas kerinduannya yang berpuluh-puluh tahun ditinggal. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, Malin Kundang tiba-tiba mendorong perempuan tersebut dan tidak mengakuinya. Bahkan dia berkata, "Kamu itu siapa?" Ya, dan perempuan tersebut menjelaskan bahwa dia itu adalah ibu kandungnya. Akan tetapi Malin Kundang, ya, bersilah-silah bahwa dia berkata ibunya itu sudah lama meninggal. Ya. Nah, singkat cerita, si Malin Kundang itu diapakan? Dikutuk, ya, oleh perempuan tersebut yang tidak lain adalah ibunya, dan dikutuk menjadi batu. Ya, dan atas kekuasaan Allah, ya, Malin Kundang itu langsung seketika berubah menjadi batu. Nah, itu cerita singkat, ya, bahwa seorang anak itu tidak harus, ya, tidak mengakui orang tuanya, apalagi menyebutkan orang tuanya itu sudah meninggal hanya karena faktor ekonomi.
ya, sebaik apapun atau seburuk apapun keadaan orang tua kita, beliau tetaplah orang tua kita dan wajib kita hormati. Ya. Itu cerita inspirasi. Mudah-mudahan ya kalian tidak menjadi anak yang durhaka, ya, berbaktilah kepada orang tua, ya, selama perintah orang tua itu tidak menentang ajaran agama Islam. Ya, contoh seperti apa? Orang tua perintah sholat, segera laksanakan sholat. Perintah mengaji, segera laksanakan mengaji. Ya, itu. Jadi paham sampai di sini? Siap melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Karena apa? Menentang perintah orang tua yang sesuai dengan kaidah Islam itu sangat diwajibkan. Ya. Jangankan menentang dengan perkataan yang kasar, kita mengucapkan saja kepada orang tua itu sudah berdosa. Contoh seperti ini, Depa, cepat laksanakan sholat. Kata Depa, itu sudah dosa. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, dari cerita si Maling Benong tersebut, ya mudah-mudahan bisa menjadi suatu pembelajaran untuk diri kita bahwa perilaku kepada orang tua itu atau menghormati orang tua itu sangatlah penting. Ya. Dan barusan ayat yang kalian presentasikan itu adalah salah satu bukti bahwa benar, ya, menghormati orang tua itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Paham sampai di sini? Siap untuk melaksanakannya setiap hari? Siap. Nah, kalau sudah paham, ya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita akan lanjutkan di pertemuan yang baru yang akan datang. Ya, masih tentang materi taat atau patuh kepada orang tua dan guru. Ya, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Ya, bisa manfaat untuk hidup kita sehari-hari. Ya. Dan yang lebih penting kita bisa melaksanakannya atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.